sudah tertangkap di Depok. Itu Depok Buluan. Nama TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Ya, Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk sahabat RTV? Ya, Bram dan sahabat RTV, hari ini CSI memiliki informasi terkait penggerebekan sejumlah pemuda karena kedapatan mengedarkan coklat yang mengandung ganja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, selain itu kami juga memiliki informasi terkait seorang penumpang angkutan umum dikeroyok sopir, kernet dan calo di Garut, Jawa Barat. Bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Kita ke informasi pertama, sahabat. Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat berhasil menangkap pelaku pembunuhan pria yang dilakukan oleh pasangan sesama jenisnya. Ya, pelaku tega membunuh akibat cemburu karena korban kerap pergi dengan pria lain. Pria berinisial SN ini tak berkutik saat petugas kepolisian meringkusnya di kediamannya di kawasan Kuningan, Jawa Barat. SN ditangkap usai membunuh D yang merupakan pasangan sesama jenisnya di sebuah kamar kos di Kelurahan Awirarangan, Kuningan. Sebelumnya, pelaku sempat membuat skenario seolah-olah menemukan korban tewas bunuh diri dengan membuat surat wasiat palsu. Namun luka cekikan pada jasad korban menjadi petunjuk polisi hingga akhirnya berhasil mengungkap aksi pelaku. Menurut polisi, SN membunuh korban lantaran rasa cemburu. Jadi cemburunya itu karena pasangan si tersangka ini sering berjalan dengan pasangan atau sesama jenis lainnya. Jadi sehingga diketahui oleh tersangka dan sempat cekcok sebelumnya, sebelum kejadian sempat cekcok, dan kemudian akhirnya pada saat ada kesempatan si tersangka ini melakukan perbuatannya. Pelaku mengaku sudah tinggal bersama korban selama 3 bulan di kamar kos tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Kita ke informasi selanjutnya, sahabat. Petugas kepolisian di Jember, Jawa Timur terlibat saling kejar dengan pelaku pencurian. Pelaku mengendarai mobil box nyaris menabrak salah satu anggota polisi saat berupaya menghadang kendaraannya. Layaknya adegan film action, aksi menegangkan pelaku pencurian yang berusaha kabur dari kejaran polisi ini terekam kamera CCTV dan kamera amatir petugas kepolisian. Pelaku yang mengendarai mobil box langsung tancap gas, bahkan saat melewati kantor Polsek Puluhan, Jember, Jawa Timur. Saat dihadang, pelaku sempat masih berusaha kabur dan nyaris menabrak salah satu anggota polisi. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Balung untuk diproses hukum. Penangkapan pelaku pencurian ini berawal dari laporan warga yang kehilangan telepon genggam. Polisi pun mencari pelaku dengan menelusuri jejak yang terekam pada ponsel korban. Pelaku tidak kooperatif dengan melarikan diri dengan menggunakan kendaraan truk box, dan akhirnya terjadi kejar-mengejar dengan anggota kami yang di lapangan. Pelaku kini masih dalam pemeriksaan karena diduga memiliki sindikat pencurian serupa dengan modus sebagai sopir mobil box. Dari Jember, Jawa Timur, Galeh Mega untuk CSI RTV. Sahabat, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah toko kelontong, elektronik dan rumah warga di Tambora, Jakarta Barat ludes dilalap si jago merah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Kepulan asap masih membumbung di atas bangunan toko kelontong, elektronik dan rumah warga yang terbakar di Jalan Betet Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Kobaran api dengan cepat merambat dan menghanguskan 3 bangunan tersebut. Petugas pemadam kebakaran pun terus berupaya memadamkan api. Diduga api pertama kali muncul dari sebuah tiang listrik di depan toko elektronik akibat korsleting listrik.
Alhamdulillah informasi dari warga, dari pihak rumah itu dari faktor listrik. Di dekat mana, Pak? Ini di belakang saya sini, Pak. Itu di paling atas itu. Rumah, barang atau warga yang pada di sini. Ada korban jiwa, Pak? Alhamdulillah tidak. Sebanyak 64 personil dan 16 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Kita ke kasus selanjutnya, sahabat. Sejumlah pemuda di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena mengedarkan coklat yang mengandung ganja. Mereka bahkan memproduksi coklat ganja itu dan memasarkannya secara online. Tim Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menggeledah sebuah kamar indekos di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di lokasi itu, polisi menangkap 4 pemuda beserta barang bukti narkoba dengan varian baru, yaitu coklat yang mengandung ganja. Menurut polisi, para pelaku mencampurkan ganja dengan bahan baku coklat dan dibuat menyerupai permen berbentuk bola. Pelaku mengaku sengaja membuat coklat ganja untuk memudahkan peredaran dan mendapat keuntungan berlipat. Para pelaku menjual coklat ganja itu per butir dan dijual secara online. Dari tersangka ini mencampur coklat ya dengan ganja ya. Jadi pesan kepada para orang tua agar waspada terhadap keluarganya ataupun anak-anaknya ya, coklat ini ternyata bisa dicampur sama ganja. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1,8 kg ganja kering, bahan baku coklat hingga tembakau sintetis. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna untuk CSI RTV. Viral, seorang Pak Ogah dianiaya pengendara sepeda motor di Bantul, Yogyakarta. Ya, selengkapnya dalam Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Usai jeda. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Kira-kira kali ini kita punya berita viral kriminal apa ya? Yuk. Lala, di informasi pertama ada viral seorang Pak Ogah alias orang yang suka bantu ngatur jalan gitu ya. Dianiaya nih sama pengendara sepeda motor di Simpang 4 Kauman, Bantul, Yogyakarta. Awalnya nih si korban berinisial SI berusia 38 tahun sedang mengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan. Lalu datang deh pengendara berboncengan sepeda motor dan melintaslah di jalan tersebut. Nah, saat korban memberi kode untuk berhenti karena ada truk yang akan melintas, pelaku ini ngeyel dan bersikeras gak mau berhenti. Dan bener kan si pengendara nyaris tertabrak truk yang melintas tuh. Tapi tahu nggak? Bukannya bersyukur atau berterima kasih sudah diingatkan untuk berhenti, pelaku justru malah muter balik dan memukul si Pak Ogah dengan helm. Ternyata korbannya ini tunanetra loh. Jadi emang agak sulit untuk berkomunikasi. Jadinya salah paham gitu kali ya. Terus nih si korban yang merasa kesakitan sontak membela diri dan mendorong pelaku hingga terjatuh. Si pelaku makin gak terima tuh dan kembali mengejar korban hingga ke belakang truk dan mukul lagi. Dan setelah aksi pemukulan, rekan pelaku yang diboncengnya itu tiba-tiba mengacungkan senjata seperti airsoft gun kali ya ke arah atas. Aduh, katanya juga nih pelaku kan kabur tuh. Terus ninggalin korban yang kesakitan di kepala, dada, dan leher akibat serangan helm pelaku. Wah, emang deh gak selamanya ya niat baik itu diterima dengan baik. Jadi curhat kan?
Kita lanjut yuk. Lagi-lagi aksi diduga pungutan liar alias pungli yang kali ini menyasar pemilik toko makanan hewan di Bali. Aksi pungli ini terekam CCTV toko makanan hewan yang berlokasi di Jalan Astasura, Peguyangan Kaja, Denpasar, Bali. Nih info yang Miss Binal dapet, si pelaku ini udah beraksi sampai 3 kali loh di tempat yang sama. Ini dia videonya, terlihat ya seorang pria masuk ke dalam toko, langsung menghampiri pemilik toko di meja kasir. Pelaku bilang nih kalau maksudnya datang ke toko bukan untuk membeli apapun, melainkan meminta sumbangan. Iya, alasannya sih minta sumbangan ya, tapi kok jumlahnya dipatok tuh minta Rp100.000. Katanya sih buat iuran dana membuat ogoh-ogoh atau karya seni patung dalam kebudayaan Bali. Mbak-mbak pemilik toko pun pasrah deh ngasih uang 100.000 ke pelaku. Korban mengeluh karena pelaku ini bukan warga sekitar alias orang gak dikenal. Tapi minta sumbangan sampai 3 kali berturut-turut. Oh lah, paham sih ya, pasti serba salah di posisi si mbaknya. Tapi lain kali mbaknya bisa loh lapor ke RT atau RW setempat nih buat mastiin orang yang minta-minta itu siapa. Apa benar udah ada izin RT buat minta sumbangan? Jangan iya-iya aja ya mbak. Lanjut ya, masih belum ngantuk kan? Lah. Aksi bajing loncat alias pencuri spesialis truk di jalanan nih kembali bikin resah. Video aksi bajing loncat yang viral itu direkam sama sopir mobil lain di tengah-tengah kemacetan di lampu lalu lintas Cakung menuju Pulau Gadung, Jakarta Timur. Eits, tapi ternyata nggak berhenti di situ loh. Beberapa hari setelah kejadian tadi, viral lagi tuh aksi bajing loncat dengan pelaku berbeda, namun masih di sekitar lokasi yang sama. Jadi sebelumnya udah viral lebih dulu nih aksi bajing loncat di atas truk yang tertutup terpal berwarna hijau ini. Terlihat satu pelaku sudah berada di atas truk, lalu keluar tuh dari terpal truk. Bahkan para pelaku bajing loncat lain yang berkumpul di pinggir jalan juga sempat terekam loh wajahnya. Nah terus adu mulut antara si perekam dan para pelaku terjadi deh. Setelah video ini viral, polisi ternyata gerak cepat dan berhasil meringkus 5 pelaku. Beberapa hari setelah penangkapan itu, muncul lagi aksi bajing loncat yang terekam kamera lagi ngambilin barang di dalam truk berterpal kuning ini. Pelaku kelihatan udah lihai banget ya, nangkring di belakang truk, gak takut jatuh bang. Kalau dilihat-lihat sih pelakunya beda ya. Cuma bisa jadi satu komplotan tuh. Semoga cepat ditangkap ya Pak Polisi. Kalau barang-barangnya diambilin terus gitu, kan kasihan sopir truknya. Jadi harus ganti rugi. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Sahabat, seorang penumpang angkutan umum dikeroyok sopir, kernet dan calo di Garut, Jawa Barat. Ya, CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat, Anda masih menyaksikan catatan seputar investigasi. Sahabat, seorang penumpang angkutan umum dikeroyok sopir, kernet dan calo di kawasan alun-alun Tarogong Kaler, Garut, Jawa Barat. Ya, pengeroyokan terjadi akibat pelaku tak terima ongkos yang sudah diberikan diminta kembali oleh korban.
menurut keterangan dari korban, ketika dia mau berangkat ke Bandung, itu sudah negosiasi harga 30.000. Tetapi ketika dia masuk ke elep yang di belakang, dia disuruh pindah ke elep yang di depan. Nah, ketika si korban ini minta kembalian, tidak dikasihkan, malah terjadi keributan. Sahabat, hampir setiap hari ada saja pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Nah, kali ini mari kita lihat pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam. Oh, ini lagi di pintu palang kereta api ya ini sahabat. Dan ini ada pengendara motor yang berusaha melawan petugas, padahal kita juga sudah mendengar ya ada alarm yang sudah berbunyi dan ini merupakan tindakan yang betul-betul sangat berbahaya. Pak, ini sungguh-sungguh sangat di luar nalar kita ya, karena sudah diberitahu, sudah diingatkan sesama manusia nih ya, tapi tidak diindahkan, padahal ini demi kebaikan kita bersama. Ya sahabat, pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 114 menyatakan pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu kereta sudah ditutup serta wajib mendahului kereta api. Dan jika nekat menerobos palang pintu kereta api akan terancam pidana kurungan 3 bulan penjara dan denda Rp750.000 sesuai pasal 296 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya sahabat, kita tiba di penghujung acara. Tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Pramadika Samudra. Dan saya Brigadir Putu Funky. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.